Halo pemirsa Goes Indonesia, kembali bertemu dengan saya Hadis di program Ngobrol Everywhere, dan saat ini saya dalam perjalanan mau ketemu dengan seorang tokoh pemuda Batam khususnya dan umumnya Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Ketua KNPI Provinsi Kepulauan Riau, Bung Tedino. Selain sebagai Ketua KNPI, dia juga menjabat salah satu kabid di Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Batam. Kita akan mengungkap bagaimana beliau sebagai Ketua KNPI Provinsi atau Ketua Pemudanya di Provinsi Kepulauan Riau ini untuk memberdayakan pemuda-pemuda di Provinsi Kepulauan Riau agar berguna dan bisa berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Saksikan terus bersama saya di Ngobrol Everywhere. Ya, baik pemirsa Goes Indonesia, seperti yang tadi disampaikan di awal pembukaan kita, saya bertemu dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Batam, Bung Tedino. Selamat siang Bung Tedi, sehat? Selamat siang, sehat Bang Hadis. Alhamdulillah bisa ketemu. Bisa ketemu ya, janjian dari kemarin kami dengan Bung Tedi ini, cuma waktu ini baru bisa ketemu. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kami akan ngobrol seputar apa sih perizinan membangun di Kota Batam ini yang dilakukan oleh kantornya Bung Tedi, dan juga kita akan ngobrol seputar dunia kepemudaan. Insya Allah sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober nanti. Nantikan setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita nih dengan Bung Tedi. Bung Tedi, ya, terkait kita ngobrol seputar ini ya, sehari-hari ngurusin perizinan bangunan di Kota Batam. Ini bidangnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan ini untuk perizinan itu? Ya, pertama saya bersyukur sekali nih, berterima kasih Bang Hadis udah bisa kita ketemu pada sore hari ini. Tentu janjian lama ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Iya, siap. Oke. Jadi kalau bicara tentang perizinan, sebelumnya saya jelaskan dulu. Saya ini bekerja di DPM PTSP mulai dari tahun 2019. Oh, 2019 ya? Gimana ya? Sudah 3 tahun ya. 3 tahun ya? Cukup lama ya kalau sebagai Kepala Bidang Perizinan Pembangunan. Betul. Jadi salah satu perizinan yang diurus itu memang yang paling sering dilakukan pengurusannya yaitu soal IMB, izin mendirikan bangunan. Yang dulunya IMB sekarang PBG. Ya. Emang itu aja ya yang itu? Banyak sih, banyak. Ada izin lingkungan juga, ada juga izin utilitas dan sebagainya. Pokoknya yang semua yang menyangkut masalah pembangunan itu ada izinnya di tempatnya Bung Tedi ya. Nah, kalau untuk semuanya kita nih, supaya pemirsa Goes Indonesia juga mengetahui tentang bagaimana sih proses perizinan itu apa yang harus dilakukan tuh? Yang jelas tentu sekarang kan sudah ada aplikasi dan sistem sendiri yang dibangun oleh pemerintah pusat. Tinggal si pemohon melengkapi persyaratan dan dokumen-dokumennya, kemudian mengupload dan memposting. Jadi sistemnya udah online ya? Sudah online. Jadi yang dilakukan oleh kawan-kawan di kantor apa? Sebagai verifikasi. Verifikasi aja? Ya, verifikasi. Di kantor atau di lapangan juga? Karena sudah online, tapi bisa di kantor, bisa di luar, mungkin lagi dinas keluar juga bisa sambil membuka. Itu termasuk dengan ini ya, segala macam bentuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh si oh iya, tentu kan semuanya harus sudah ada ketentuannya. Kita mengurus izin A, maka syaratnya apa aja, itu kan semua sudah diatur. Udah di aturan ya. Nah, terus kalau seumpamanya ada hal ini adalah masalah, itu di mana? Diselesaikan di ada helpdesk. Jadi kita juga di kantor juga ada helpdesk. Ketika ada permasalahan atau kaitan dengan proses perizinan yang terhambat, butuh asistensi dan sebagainya, maka kita juga ada helpdesk. Itu di adiknya. Ya. Nah, terus kalau seumpamanya penyelesaiannya hanya di situ aja ya? Di situ aja. Jadi nggak sulit ya sebetulnya untuk ngurus itu? Nah ini kalau ditanya sulit apa enggak, sekarang karena sistem ini yang dibangun oleh pusat, mulai dari OSS, kemudian ada SIMBG itu tadi.
maka batasan wewenang yang bisa kita lakukan pasti kita akan berikan. Namun ada satu dua hal yang mesti memang pihak pusat yang bisa menyelesaikannya. Namun kita paham, ini mungkin sebagai bentuk upaya penyeragaman seluruh Indonesia agar pola pemberian perizinan ini sama. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu memang yang bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah daerah ya. Sama ini kawan-kawan di PTSP ya. Ada hal tertentu yang memang itu pusat menjadi kewenangannya. Kalau sekiranya yang pusat itu apa tuh? Termasuk kayak misalnya investasi penanaman modal asing ya, yang nilainya besar dan itu dia orang asing, itu maka di pusat. Apa enaknya, Bung Teddy, mengerjakan sesuatu sebagai inilah, sebagai pejabat karir di PNS tuh, atau di ASN nih? Ya, saya 3 tahun di Kabid pengurus perizinan pembangunan. Sebelum itu saya di Kabid pelayanan pendaftaran penduduk di Disduk. Oh, di Disduk. Juga pelayanan juga. Ya. Kalau dulu melayani KTP, sekarang melayani perizinan. Dulu semua masyarakat, sekarang investor, para pengusaha dan sebagainya. Saya senang. Memang karakter saya mungkin juga senang berhubungan dengan masyarakat. Melayani. Kita melayani, kita memberikan pelayanan. Dan kalau masyarakat itu senang dan puas dengan lebih lama waktu di Dinas Pendudukan dengan sekarang. Kalau di Disduk saya cuma 2 tahun. 2 tahun ya. Ya. Ada nggak hal-hal yang membedakan ataupun ya, Disduk itu karena urusan mendasar ya, KTP. Semua penduduk kan, bermacam-macam orang saya jumpa. Dalam sehari itu saya bisa menyelesaikan 20 urusan. Dengan permasalahan berbeda, karakter masyarakat yang berbeda, level sosial yang berbeda. Di situ kita bisa belajar akhirnya. Kita melihat masyarakat, kita berdiskusi ya. Ya alhamdulillah semua bisa dilaksanakan dengan baik dan saya sangat menikmati. Nah, soalnya kita tahu pemirsa, beliau ini dari segi usia masih muda lah ya. Iya. Beda tipis dengan saya memang. Ya, saya 37, abang masihnya 38 lah ya. Terima kasih. Nah, dengan usia segitu, sementara yang dihadapi itu masyarakat banyak, berbagai karakter, baik waktu di zaman di Disduk Capil ataupun sekarang, apalagi sekarang nih pengusaha bawa uang selama macamnya. Ini kan otomatis ada sesuatu yang kalau kita mengikuti ego sendiri sebagai orang muda. Ya, pertama yang harus ditanamkan adalah justru itu, kita masih muda. Kita punya nama yang akan panjang kita bawa. Apa dulu nih yang mau kita capai di sini? Apa yang mau kita? Insya Allah, saya pikir ya kita sama-sama pengen bagaimana kita bisa lama lah ya. Jadi kita cara menghadapi masyarakat nih waktu zaman di Capil. Gimana? Menghadapi masyarakat yang Pak ini kan saya belum selesai ini gimana? Ya. Tertentu mungkin punya trik. Saya senang berkomunikasi. Banyak persoalan, banyak masalah yang muncul itu karena tidak adanya saluran komunikasi. Masyarakat punya interpretasi sendiri. Kita merasa sudah sesuai dengan seharusnya. Sehingga nggak ketemu. Di lain pihak juga harus menjalankan prosedur mungkin. Iya, lebih baik kita ajak jumpa, kita jelaskan dengan baik. Ya. Begini loh permasalahannya. Ini masalah Bapak, ini prosedurnya, aturannya. Nah, jadi sama-sama paham. Ketika itu sudah kita lakukan, maka banyak persoalan selesai. 1-2 yang tak selesai tak ada masalah. Itu namanya nggak mungkin semuanya bisa kondisikan. Betul. Yang penting upaya maksimal sudah kita lakukan. Terutama memberikan pemahaman terhadap orang itu, bahwa ini loh masalahnya. Karena saya pelajari banyak timbul permasalahan itu karena itu ada ada mispersepsi. Karena mungkin boleh juga masyarakat itu terbatas juga. Ada contoh. Waktu saya di Disduk, mereka merasa wah ini ngurus KTP kok lama banget sih. Ya, nah itu kan gitu sih. Ya betul. Kita panggil masyarakatnya. Ibu sejak kapan ngurusnya? Udah lama. Sudah 6 bulan saat ini. Oke, udah 6 bulan. Boleh saya minta resi pengurusannya? Nggak ada. Lah ibu ngurus sama siapa? Rupanya, mohon maaf dia ngurus sama pihak ketiga. Calo lah bahasa kerennya. Bahasanya. Di pikiran dia, lamanya di Disduk. Kita nggak terima berkas dia. Betul. Gitu. Ini yang beberapa kasus juga pernah terjadi seperti itu saya alami. Nah makanya kalau emang ada masalah, ada yang komplain,
saya temuin. Ayo, karena kita juga nggak ada beban. Ya. Ya kan? Tidak punya apa-apa. Kita nggak ada apa-apa. Kita hanya sekedar menjalankan kita tugas. datang melayani ya. Jadi kita Melayani. apa masalahnya apa? Oke. Nah, jadi kita hadapi. Dan alhamdulillah itu Bisa lah saya ya. pikir menjadi hal yang patut untuk saya pegang ya, ke depan kemanapun. Ya selama kita memang niat kita tulus melayani, tidak ada apa-apa di situ. Ya. Insya Allah semua masalah bisa clear. Itu kalau dibandingkan dengan yang sekarang dijalankan di PTSP, sama nggak? Ya kurang lebih aja. Kurang lebih sama. Kurang lebih aja itu. Tapi yang objek yang dihadapi Bedanya beda kan. Nah, ini tuh investasi kan. Itu Bagaimana investasi. kita membuat suasana iklim investasi di Batam ini nyaman, perizinan gampang. Ya. Lebih ke Tapi situ. Bung Teddy, kalau yang sekarang nih di tempat kerja sekarang nih ngurusin perizinan bangunan itu, kan tidak melulu menghadapi calon investor lah yang Ya. mengurus. Juga mungkin masyarakat yang mengurus IMB, Ya. kan ada juga mungkin ibaratnya masalah saya nih ngurus rumah kan harus punya IMB. Ke Bung Teddy juga kan? Iya, iya. Iya, ketemu Itu juga kan? Artinya tidak melulu menghadapi investor ya, masyarakat biasa juga ya. Iya, iya, Partisipan semua juga ya. Namanya Semua perizinan kan bukan hanya investor aja. Itu pun permasalahannya pun mungkin hampir sama aja deh ya. Ya. Menghadapi masyarakat itu. Ya. Investor itu barangkali pertamanya mungkin tidak paham Ya. bagaimana cara mengurusnya Ya. atau apanya gitu Ya. kan. Nah, ini sangat menarik. Kita akan sambung lagi Bung Teddy obrolan kita ini. Ya. Pemirsa Ghost Indonesia, saya akan menanyakan ke Bung Teddy, sebetulnya selain pengurusan mendirikan bangunan yang harus ini, ada hal yang lain yang urusannya yang mungkin juga di tempatnya Bung Teddy. Nantikan setelah yang satu ini. Ya pemirsa Ghost Indonesia, kita akan lanjutkan lagi ngobrolan siang kita ini dengan Bung Teddy. Bung Teddy, ini terkait masalah pekerjaan sedikit nih. Ya. Kalau seumpamanya perizinan itu mendirikan bangunan segala macam, anggaplah ada adalah yang nakal tanpa mengurus itu, apa konsekuensinya? Ya, pertama yang harus dipahami bahwa proses pengurusan perizinan sekarang itu sudah melalui berbasis aplikasi atau online. Tentunya kalau sudah berbasis aplikasi ini bersifat computerized ya. Semua persyaratan itu harus terpenuhi. Maka tidak bisa dan tentu menjadi masalah kalau seandainya dipaksakan sistem tersebut bekerja di luar SOP dari yang seharusnya. Dari situ sudah mempersempit dan memperkecil sebenarnya ruang-ruang untuk oknum ya yang berpikir nakal. Namun kalaupun terjadi maka yang perlu dipastikan proses tahapan ini sudah berjalan dengan baik. Iya. Jangan sampai kita sebagai pemerintah dalam hal memberikan perizinan ada mekanisme-mekanisme yang terlewatkan nah, ya. itu aja yang dipastikan. Caranya ditentukan. Acaranya yang jelas pemerintah selaku regulator Ya. sudah memberikan ini aturannya loh. Ya. Kalau berinvestasi di Batam untuk mengurus itu. Nah, kalaupun tidak ya tunggulah nanti kalau terjadi sesuatu. Begitu ya. Betul. Nah, intinya gitu. Oke, Pak Bung Teddy. Ya. Keseharian itu di dinas modal ya. Nah, tapi di satu sisi kita udah tahu juga bahwa belum lama ini dilantik menjadi ketua KNPI ya. Oh ya. Ketua pemudanya Susu Kepri. Betul ya? Bulan berapa tuh? Bulan April, akhir April 2022. Seorang ASN tertarik dengan ngurusin itu apa tuh? Yang Motivasi ya. Motivasi. Ya. Dan karena sebelumnya kan juga di Batam ya. Saya memang memiliki juga pengalaman ya berorganisasi. Mulai dari sekolah dulu, dari SMA saya sudah ketua OSIS. Di OSIS. Kemudian saya juga di kampus, di kuliah juga pernah menjadi wali kota Praja. Wali kota Praja ini semacam ketua BEM. Levelnya sama dengan ketua BEM ya. Kalau di kampus itu IPDN ya? Ya. Itu disebutnya wali kota ya? Ya, jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Ya. Cocok jadi wali kota nanti nih. Wali kota secara umum nanti. Yang umum. Itu. Jadi ketika 2019 saya memutuskan untuk maju sebagai ketua KNPI Batam. Awalnya di Batam. Tentu juga dengan pertimbangan dan
perhitungan yang harus matang. Iya, iya. KNP ini nggak digaji, Betul. ya kan? Iya. Lebih banyak Di sosial. waktu kita di luar, yang seharusnya mungkin sama anak, sama istri, kan, Iya, sama iya. keluarga. Betul. Ya, nah, tapi ini kan ada nilai lebih. Betul. Ada nilai lebih ketika kita mampu menjalankan roda amanah organisasi dengan baik, Iya. maka ada nilai lebih bagi kita, Iya. bagi generasi muda, dan tentu bagi Kota Batam secara Iya. umum. Maka dari sisi pengabdian itulah saya sebagai abdi pelajar tamatan Ya. IPDN ya memang dibentuk. Baru lulus waktu itu ya? Hah? Udah berapa tahun lulus dari IPDN waktu? Saya lulus 2007. Oh, 2007. Ya, Wow, sudah udah 15 tahun, berarti. ya. Udah pengabdian wali kota juga di sana. Oke. Terus ya jadi berpikir bahwa ini bentuk pengabdian. Nah, karena memang kalau tidak kita cari Ya. apa alasan kita untuk terjun ke organisasi, maka tentu kita akan merasa capek dan gampang mengeluh Ya. menjalani proses-proses. Banyak kerjaan segala macam mau pusing. Nah, kita Ya dinikmatin aja, alhamdulillah. 3 tahun berjalan waktu di Batam 2019 sampai 2022. selesai. Ya, alhamdulillah Amannya selesai. dijalankan ya. Kemarin SPJ dan sebagainya diterima dengan baik. Banyak kegiatan yang sudah kita buat, konsolidasi yang kita lakukan, dan harapan kita kepengurusan berikutnya yang sekarang ketuanya Bung Randi Zulmaryadi yang sudah terpilih kemarin. Harapannya juga mampu membuat KNP jauh lebih baik Lebih lagi ya. daripada apa yang bisa meneruskan apa kami yang buat. sudah, Ya. yang kurang nanti. Dan saya yakin itu. Nah, ketika pemilihan kemarin provinsi Kepri, kawan-kawan datang pada kita untuk ya kalau bisa ketua teruskan ke provinsi. Ke provinsi. Ya, saya berpikir kalau kita Naiklah gridnya gitu ya. Ya. Jangan hanya di Batam aja gitu. Prinsipnya kalau ini bareng-bareng. Ya. Kalau ini kita sama-sama, solid, insya Allah semua mudah. Oke. Dan pada saat itu dilakukanlah dan terpilih kan? Dan terpilih, alhamdulillah aklamasi. Aklamasi. Saya terpilih secara aklamasi di bulan Maret 2022. Mohon izin ketua nih, terkait yang di provinsi, ya? Ya, ya. Publik ya, kami itu Ya. sebagai masyarakat umum dan publik mengetahui, kan ada dua nih, ya. Ya. Boleh dibilang kubu ya? Ya. Kubunya Bung Teddy, Ya. sama ada kawan kita, Bu Mbak Dewi. Ya. Nah, ini gimana nih? Ya. Kok soal pemuda jadi pecah kayak gitu? Ya. Seolah-olah gitu kan? Ya. Ini menarik ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, begini. Kejadian ini pertama harus kita sikapi dengan bijak dan cermat, bahwa apa yang terjadi dualisme di pusat di daerah itu tidak terlepas dari hiruk pikuknya sengketanya KNPI di pusat. Oke. Ini harus kita pahami dulu. Saya juga tidak mau menyalahkan sebelah pihak. Ya, betul. Peluang itu memang ada di pusat. Ya. Mereka kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lalu tidak sepakat dan sebagainya, akhirnya terpecah. Oke. Adalah terciptalah dua kubu. Terciptalah dua kubu. Lalu kemudian barulah itu dibawa ke Kepri dan ya. Dan tidak hanya di Kepri mungkin ya? Ya, sekarang saya lihat juga pergerakannya di kabupaten kota. Jadi itu awal mula. Namun kalau kita punya mobil, ya. ada dua orang yang mengklaim, Oke. mobil ini punya aku. Datang satu lagi, enggak, mobil ini punya aku. Ya, oke. Kami yang berhak memakai mobil ini. Oh tidak, kami yang berhak. Oke. Maka yang pertama kali kita lihat adalah dokumen mobil ini apa, Oke. Oh ya. BPKB-nya apa, STNK-nya apa. Kalau saat itu belum ada dokumennya, mungkin masih sulit kita. Tapi ketika sudah ada pihak lembaga yang Di secara BPKB legal tertera mengakui nama ini punyanya ini punya, maka selesai urusan. Nah, kaitannya apa? Sebenarnya persoalan dualisme ini sudah selesai dengan terbitnya SK Menkumham yang mengakui Ketum Riano Panjaitan, yaitu ketum di pusat, yang irisannya saya di Kepri. Oh, irisannya. Dia adalah ketua KNPI yang diakui oleh pemerintah. Oke. Juga Itu kan tadi SK Menkumham. Menkumham tadi. Ya. Yang Di situ isinya apa? Di situ mengakui bahwasanya KNPI ini ketuanya ini, sekretarisnya ini, bendaharanya ini, pengurusnya ini. Oke. Nah, di situ artinya pihak pemerintah mengakui. Ya. Oke. Ini loh yang punya. Dan selain itu juga dibekali dengan sertifikat merek atau Sertifikat haki merek hak terhadap logo.
terhadap logo bahwa KNPI. logo KNPI ini yang punya hak. Maka seharusnya kita sebagai pemuda patuhi itu. Iya. Oke. Karena kita ingin menjaga ya, soliditas dan persatuan pemuda di daerah. Oke. Ya, tidak. Ini KNPI ini bukan barang yang, yang mesti kita bela mati-matian gitu. Maka sebenarnya itu gitu ketika dualisme itu muncul pertama, kita akui bahwa itu memang dari pusat harus seperti itu. Namun ketika pemerintah sudah menyatakan sikap, maka kita ikut apapun itu. Seandainya lah kemarin SK Menkumham itu bukan dari kubunya saya yang kubunya sebelah, saya pastikan dan saya sudah ngomong sebelum itu keluar, saya akan mengundurkan diri. Penting bagi saya untuk menjaga bagaimana riak-riak perpecahan itu tidak muncul. Itu yang saya sampaikan sama kawan-kawan di semua tokoh-tokoh pemuda. Juga harapan saya begitu sebenarnya ke kawan-kawan. Kalau memang sudah ada nih, buat apa lagi kemudian kita berribut-ribut di bawah? Sebenarnya adanya putusan itu Menkumham itu, terus itu menjadi pegangan kawan-kawan dari mulai pusat, irisannya ke Bung Teddy. Terus Bung Teddy otomatis dong meyakini itulah yang diakui pemerintah. Sikap dengan kawan-kawan yang di sebelah itu bagaimana? Saya saat kemarin menerima salinan putusan SK Menkumham tersebut langsung dari Riano Panjaitan ke Jakarta. Pertama yang saya lakukan, saya melakukan konferensi pers. Bukan untuk sombong menunda. Ini adalah respon saya tentang kegaduhan yang ada. Perlu bagi saya memberikan klarifikasi perlu bagi saya memberikan klarifikasi, memberikan informasi ke masyarakat, kepada OKP bahwa ini loh KNPI kami sudah memiliki legalitas. Setelah itu saya kemudian membuka diri. Bagi siapa OKP pemuda yang ingin bergabung silakan. Kami dari kubu nggak masalah. Kita bukan bicara, ini kan sudah selesai, itu kan cerita dulu, sudah diputuskan. Maka siapapun dari kelompok manapun yang ingin bergabung silahkan. Apalagi sekarang kan kabupaten-kabupaten kota lagi menyusun pengurus-pengurusnya nih. Batam lagi menyusun, Bintan lagi menyusun, Anambas lagi menyusun, Karimun lagi menyusun. Silahkan gabung. Kawan-kawan yang mungkin selama ini masih bingung, masih apa, silahkan gabung. Jadi membuka diri. Kita jangan. Kita sadari kok membangun KNPI ini kalau sendirian capek. Tapi kalau bareng-bareng, tak mungkin kalau bersama-sama kompak, jangan kan KNPI, daerah ini bisa maju. Kalau pemudanya bersatu. Jadi intinya Bung Teddy dan kawan-kawan di kepengurusan KNPI yang sudah menerima putusan Menkumham dari pemerintah dalam ini, meyakini, dan itulah yang sekarang lagi dimobilisasi ke sampai tingkat daerah itu dan tetap membuka diri dengan kawan yang lain yang mau bergabung. Betul. Kita membuka diri bagi kawan-kawan karena kita sadari itu sudah lelah lah, terpecah belah. Terus gini Pak Bung Teddy, dibicara secara umum lah tentang KNPI ini. Sebenarnya hakikat daripada KNPI itu sendiri untuk pembangunan terutama pemuda khususnya di Batam dan Riau, Kepri, itu apa sebetulnya? Iya, jadi gini, KNPI ini adalah wadah berhimpun, wadah berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda. Di situ banyak pemuda-pemuda dari lintas kelompok, lintas organisasi kepemudaan, organisasi kepemudaan, bahkan semua organisasi yang berafiliasi dengan semua partai politik ada di situ. Bayangkan yang besarnya kepemudaan dibungkus dalam rumah namanya KNPI. Maka KNPI ini memiliki peran yang strategis. Bagaimana KNPI ini mampu memberdayakan pemuda yang ada ini. Kita bicara skop Batam, kita bicara skop Kepri, berbatasan langsung dengan Singapura. Ada 2 juta jiwa penduduk Kepri, 1,3 penduduk Batam. 40% berusia produktif, 17 sampai 45. Artinya apa? Ini sebuah angka yang besar, yang kemudian kalau tidak mampu kita kelola dengan baik, kita beri pelatihan dengan baik, kita arahkan kemana mereka ingin menapak, menuju gitu, maka sia-sia rasanya. Apalagi yang saya sayangkan, kalau energi KNPI ini habis bicara soal dualisme ini. Itu yang kemudian makanya jadi gimana? Bagaimana mungkin KNPI mau mengurus pemuda, ribuan pemuda di Kepri itu, kita bicara tentang Kepri, karena di dalamnya sendiri malah kok
para petinggi ini kok semacam ribut gitu loh. Betul, itu mungkin andungan masyarakat, pemirsa, bahwa dengan kondisi sekarang, maaf juga nih, gue bukan berarti mau ini, cuma mencari bagaimana supaya mencari jalan yang terbaik biar energi pemuda ini fokus habisnya produktif di produktivitas itu gitu loh. Paham. Nah, saya pahami itu Bang Hadis. Makanya memang kegelisahan itu membuat kami juga resah sebagai pengurus. Gitu. Itu tadi saya bilang bahwa adapun langkah saya kemarin mengumumkan itu ke publik, itu sebagai bentuk tanggung jawab saya, memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemuda, kepada OKP segala macam. Setelah saya umumkan itu, setelah saya sampaikan informasi itu, saya membuka diri. Yang gabung silakan. Setelah itu, maka saya sudah tidak mau lagi sebenarnya membahas masalah dualisme. Saya pengen fokus kegiatan-kegiatan apa yang mau saya susun. Saya tinggalkan ini. Karena itu yang ditunggu loh. Karena itu, kita ini, eksistensi kita ini bukan soal gagah-gagahan pakai baju seragam, OKP, ormas, sebagainya, enggak. Tapi bagaimana kehadiran kita mampu memberi manfaat bagi sekitar. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita sudah mampu menyatukan visi, kita sudah meninggalkan perbedaan dualisme itu tadi. Ayo sama-sama dong kita pikirin. Soalnya gini Bung tadi, kalau dulu kita sangat familiar lah dengan tokoh-tokoh yang berangkat dari KNP dari mulai Bung Akbar Tanjung, Cahyo Kumolo, itu kan Idrus Marham, Adiaksa Daud, itu kan betul-betul KNP semua itu. Orang KNP semua, orang dari pemuda semua, yang dari baik HMI atau apa gitu. Nah sangat luar biasa gitu loh KNP itu. Nah kok seiring dengan perkembangan zaman bukannya ini begini gitu loh. Makanya itu menjadi miris bagi saya tambahkan dalam konteks daerah di Batam, coba lihat. Bang Taba jadi anggota DPR. Pak Jeffrey Bin jadi Sekda. Bustian Riau jadi Kadis. Artinya memang memiliki sesuatu yang nilai lebih gitu loh, dan ketua KNP ini, dan KNP ini lah secara umum gitu. Itu makanya masyarakat merasa kok kenapa bisa begini. Karena KNP ini kan dia labor. Labor yang membentuk karakter pemuda. Dia bersinggungan dengan seluruh kepentingan pemuda, berkomunikasi, berdiskusi segala macam. Maka siapa yang mampu melewatinya dengan baik, lahirlah sosok-sosok pemuda yang matang. Secara betul-betul siap tergodok lah di situ ya. Bung tadi kita akan lanjutkan sejauh mana Bung Teddy sendiri selaku ketua pemuda di Provinsi Kepulauan Riau melihat potensi pemuda di Provinsi Kepulauan Riau ini ke depannya. Baik pemirsa Gosip Indonesia, kita akan dalami lagi obrolan kita terutama masalah pemuda yang dipimpin oleh Bung Teddy setelah yang satu ini. Ya pemirsa Gosip Indonesia, kita akan perdalam lagi terkait masalah pemuda di Provinsi Kepulauan Riau dengan Bung Teddy. Bung Teddy, tadi udah dijelaskan tuh terkait dualisme, terus sampai dengan sekarang di kelompoknya Bung Teddy yang udah diberikan secara kepastian dari pemerintah. Nah, sekarang saya melihat secara umum deh potensi pemuda di Kepulauan Riau terutama. Bagaimana menurut Bung Teddy? Pandangan Bung Teddy? Pertama kalau kita bicara potensi, kita dari jumlah statistik bahwa jumlah pemuda hari ini di Kepri atau di Batam itu mendominasi. Nah, ada satu yang menarik saya potret adalah jumlah tingkat apatis. Apatis. Golongan putih terhadap politik, terhadap pemilu itu tertinggi justru di kalangan pemuda. Aneh gitu. Padahal jumlah mereka banyak. Jumlah mereka banyak, tapi justru mereka yang apatis paling terhadap politik. Paling apatis. Jadi sangat membahayakan. Membahayakan sekali. Orang yang buta politik ini bahaya. Bagaimana kita bisa berpikiran membangun sesuatu, membangun daerah, kalau kita tidak ada orang yang keterwakilan kita untuk menyuarakan itu. Maka ini penting juga. Jadi itu dari satu sisi. Belum lagi sisi lainnya yang saya pikir dari sisi geografis potensi yang cukup besar, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam di kepulauan ini potensi-potensi yang ada untuk kita bisa
kelola dan kita berdayakan menjadi lapangan pekerjaan. Betul. Jadi sangat banyak. Sangat banyak ya. Nah terus gini, ini kan sangat ini karakteristik dari Kepulauan Riau ini, ya kan? Itu pulau segala macam. Pemudanya. Nah ini kan jangan sampai saya sih lebih kepada gini aja, Bung Teddy. Bagaimana memberdayakan pemuda kita itu, kita bisa pemuda itu bukan hanya di kota kan? Saudara-saudara kita masih banyak di pesisir. Ya mungkin secara usia generasi muda mereka dan berpotensi. Bagaimana tuh mengajak mereka biar bisa juga berkiprah dan juga KNPI melihat potensi itu untuk pemuda-pemuda di daerah pesisir atau di pulau gitu. Iya, yang jelas kita harus sering turun ya. Kita harus terus keliling ke pulau-pulau, banyak pulau-pulau yang di sini ya. Biar mereka juga merasa diakui sebagai pemuda. Betul, dan mau berkiprah juga. Ya, banyak di antara mereka juga yang berminat ingin jadi pengurus KNPI. Dari situ kita juga bisa tahu potensi dan apa yang bisa kita kembangkan di daerah tersebut. Betul. Dalam waktu dekat juga KNPI Kepri yang telah menyusun pengurusan, melibatkan seluruh kawan-kawan dari daerah dan pulau, pesisir segala macam, akan melaksanakan pelatihan bahasa Inggris. Saya ingin mempersiapkan secara gratis, pengurus KNPI kita beri pembekalan bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Kita tinggal di perbatasan Singapura dan Malaysia. Kita harus praktis. Kita harus mampu melihat peluang. Nanti kan terbuka nih. Banyak peluang-peluang yang harus kita. Apalagi konsep pariwisata mau itu gratis. Ketika nanti pengurus ini sudah selesai, maka nanti saya akan buka anak-anak pulau, anak-anak tempatan yang mau dan ingin belajar, kita berikan diklat kursus gratis. Ini KNPI yang karena kami ingin bahwa kita tidak hanya jangan ngomong teori. Kita harus siap secara praktek. Betul. Salah satunya yang kami lihat dari sekian banyak pemuda hari ini harus siap bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena itu peluang kedepannya sangat besar sekali. Apalagi kalau Kepri memang betul dijadikan tempat wisata ya. Banyak turis yang masuk. Oke, itu dari sisi itu. Nah, untuk ini, mohon maaf, mungkin juga kawan-kawan di pulau segala macam itu mungkin dari sisi wawasan tentang keorganisasian segala macam itu pun mungkin ada keterbatasan juga mungkin. Kira-kira KNPI gimana tuh? Mau masuk di situ? Ya, sebenarnya kita bisa rangkul ya. Kita bisa rangkul mereka ya. Bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik, berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan, memulai dari apa yang mereka senangi gitu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga misalnya ya. Dan alhamdulillah saya dalam perjalanan juga berhubungan baik juga dengan kawan-kawan pemuda, terutama organisasi yang berbasis dari pemuda tempatan. Sebut saja misalnya Perpat. Sangat bagus dan baik sekali kita berkomunikasi sehingga kita bisa menyelaraskan program apa yang mau kita buat. Nah, pelan-pelan lah, mulai dari hal-hal yang memang kawan-kawan sukai, mulai dari olahraga bersama, ya. Di situ nanti akan terbangun hubungan chemistry yang lebih baik. Nah, yang jelas KNPI punya tanggung jawab lebih untuk membantu pemerintah juga. Tanggung jawabnya lebih ya. Tapi kita nggak digaji. Ini murni bagaimana kita mengabdi ya. Mengabdi ya. Bentuk eksistensi itu adalah bisa bermanfaat nggak? Gitu. Nah itu yang ya, mungkin masyarakat juga heran juga. Apa memang besar gaji KNPI sehingga rebutan saya? Padahal tidak ya. Nah lebih kepada keinginan kita aja, kita hobi bermasyarakat, hobi mengembangkan diri. Setiap orang kan memiliki bakat dan potensi berbeda-beda. Tak semua orang bisa kita paksakan semuanya harus jadi ini. Berbeda-beda. Ada yang ahli agama, ada yang organisasi dan sebagainya. Maka ketika kita berasa kita mampu di bidang ini, tekuni dengan baik. Ya, alhamdulillah kemarin di Batam banyak komunitas yang kami buat. Bersama kawan-kawan sahabat hijrah, ada namanya Bikers Subuhan. Anak-anak muda yang motoran, sholat subuh di masjid tiap hari Minggu. Yang menarik. Dari yang awalnya cuma hanya belasan, sekarang anggotanya sudah lebih dari 200. Itu kalau hari Minggu pagi sholat subuh itu ramai. Pakai motor? Ya motor. Bukan balapan ya? Alhamdulillah. Yang dulunya mungkin ini sekarang sudah seperti itu. Ada juga komunitas anak muda namanya Gerakan Infak Beras. Anak-anak muda yang kemudian menjemput infak. Orang-orang yang untuk membelikan beras mengantarkan ke pulau-pulau. Ini menarik. Tapi kok jarang terpublish atau memang nggak sengaja dipublish kan gimana? Karena kita nggak orang politik ya.
Yang penting berbuat. Orang biasa, orang tahu. Sekurang-kurangnya memberikan kan tergantung niat juga. Istilahnya kalau dipublikkan kan memberikan efek negatif positif juga bagi sebagai inspirasi ya. Artinya ini loh, pemuda itu tidak hanya dikira orang tukang nongkrong, ternyata subuh juga pemuda bisa kok sambil rombongan bawa motor pun tidak masalah, subuh bareng ataupun kegiatan yang lain, kan itu kan positif juga. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik. Sudah lebih dari 150 masjid yang kita datangi sebatam. Dan gerakan itu ya. Dengan gerakan itu. Itu kalau Ahad pagi, Minggu pagi itu sholat subuh pernah kita di jembatan 3. Itu rombongan konvoi motornya, kepalanya di jembatan 2, ekornya di 1. Masih di jembatan 1. Nah, artinya bayangkan seramai dan sebanyak itu. Itulah kondisi sekarang. Itu memang. Itu memang positif juga kan itu kan. Nah, Bu tadi, kalau seumpamanya ini kondisi sekarang, anggaplah pemuda itu udah menjadi atau salah satu yang disampaikan sangat apatis terhadap politik. Apa yang mau dilakukan oleh kawan RBI biar pemuda ini mengkikislah rasa apatisme terhadap masa politik? Bukan saya menggiring pemuda ke politik, bukan. Ini bicara tentang politik. Pertama, perbanyak ruang kita bertemu dengan mereka. Dengan kita bertemu dengan mereka, banyak sharing komunikasi dan informasi yang kita berikan. Saya selama di KNPI Batam memberikan apel pagi setiap Senin pagi di sekolah-sekolah keliling. Ini SMA Kartini, besok Semansa, besok SMA Muhammadiyah. Ambil apel. Di situ kita berdiskusi, memberikan informasi. Kemudian saya juga masuk ke kampus-kampus. Kampus-kampus memberikan seminar, talkshow dan sebagainya. Itu. Yang kedua, setelah kita sering ketemu, membuka ruang untuk kita bertemu, perbanyak kegiatan. Buat kegiatan-kegiatan yang dengan kegiatan itu anak-anak muda, mahasiswa itu mau aktif terlibat. Libatkan mereka supaya anak-anak muda hari ini adalah anak-anak muda yang pengen eksis dan muncul di sosmed. Apapun mereka orang tua juga pengen muncul. Orang tua juga. Maka kita beri aja ruang agar mereka bisa duduk, agar bisa mereka berkegiatan positif. Ya silakan posting. Itu kan juga menjadi nilai tambah. Nah, pemirsa Gus Indonesia, ini di sesi segmen akhir, Bu tadi. Bulan Oktober adalah bulan pemudanya lah untuk Indonesia, karena tanggal 28 Oktober kan Hari Sumpah Pemuda. Mungkin ada closing statement dan mungkin ada pesan khusus dari Bung Teddy untuk pemuda Sekepri di bulan Oktober ini, di bulannya pemuda ini. Saya sebagai Ketua KNPI Kepulauan Riau tentu sangat berharap peran serta pemuda, terutama di momen Sumpah Pemuda ini, mari kita bergandengan tangan. Kita sudah lelah, terpecah belah. Tentu kita ingin membangun daerah kita, Kepri dan Batam, dan seluruh kabupaten kota yang lain. Dan tentu ini bukan kerja 1-2 orang, ini harus berbarengan. Dan ambil peran, paksakan diri untuk berkegiatan positif, karena kalau kita malas, maka kita akan diambil oleh hal-hal negatif. Itu aja? Itu aja. Terima kasih loh, Bung Teddy. Terima kasih ya. Baik pemirsa Gus Indonesia, itulah obrolan singkat kita dengan Bung Teddy, seorang tokoh pemuda di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan kayak gini beliau pejabat, yaitu beliau sebagai kepala bidang perizinan pembangunan. Tadi udah diulas masalah pekerjaan, tapi lebih banyak ke masalah kepemudaan. Mudah-mudahan obrolan kita pada siang hari ini menjelang sore ini ada manfaatnya bagi Anda, terutama pemuda Provinsi Kepulauan Riau. Persiapan diri Anda bersiap-siap untuk berkolaborasi dengan KNPI ataupun organisasi pemuda yang lainnya yang positif, lakukan kegiatan yang positif dan berkarya demi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau umumnya dan khususnya untuk di Kota Batam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mantap. Terima kasih. Tayangnya kapan nih? Di YouTube ya? YouTube ya. nanti. Biasanya kami step sendiri kami tayangkan itu.